Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita melanjutkan di kitab Fawaidul Fawaid di bagian Al-Quran dan Tafsir pada sub pembahasan yang ke-18, yaitu bagian akhir dari surat Qaf, bagian akhir dari tafsir surat Qaf, berbicara tentang hari akhir, hari kebangkitan manusia dan mengambil manfaat dari Al-Quran. Ya, tafadhal dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullahu ta'ala. 18. Semua akan kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wastami' yauma yunadil munadi min makanin qarib, yauma yasma'una as-sayhata bil haqq, dzalika yaumul khuruj. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir. Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a, dzalika hasyrun 'alaina yasir. Nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta 'alaihim bijibbarin fadzakir bil qur'ani man yakhafu wa'id." Dan dengarkanlah seruan pada hari ketika malaikat menyeru dari tempat yang dekat, yaitu pada hari ketika mereka mendengar suara dahsyat dengan sebenarnya. Itulah hari keluar dari kubur. Sungguh kami yang menghidupkan dan mematikan, dan kepada kami tempat kembali semua makhluk, yaitu pada hari ketika bumi terbelah, mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami. Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan engkau Muhammad bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka berilah peringatan dengan Al-Quran kepada siapapun yang takut kepada ancamanku. Quran surat Qaf ayat 41 sampai dengan 45. Lalu pada ayat 41 yang merupakan rangkaian penutup surah ini, Allah menutup surah ini dengan menyebutkan hari kebangkitan dan seruan malaikat penyeru guna mengembalikan setiap roh manusia kepada jasadnya masing-masing untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan ayat-ayat penutup dari surat Qaf, di mana ayat-ayat ini bicara tentang hari kebangkitan manusia dari kubur. Artinya semua manusia pasti akan kembali kepada Allah. Di ayat yang ke-41 Allah berfirman, "Wastami' yauma yunadil munadi." Ibnu Qayyim mengatakan, terjemahnya dulu, "Wastami'", dengarkanlah. Yauma, pada hari itu, yunadi, memanggil. Al-munadi, sosok yang memanggil. Ya. Ibnu Qayyim mengatakan, surat ini dengan menyebutkan hari kebangkitan dan seruan malaikat penyeru guna mengembalikan setiap roh manusia kepada jasadnya masing-masing, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi secara detailnya, wastami', dengarkanlah wahai Muhammad, dengarkanlah wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Di sini Allah tidak mengatakan wasma, dengarkan. Tapi di sini Allah menggunakan kata wastami'. Ya, beda antara sama dengan istima'. Ada tambahan huruf apa? Ta. Wasma' sama wastami'. Kalau bahasa Indonesia dengerin, dengarkan, udah. Tapi kalau bahasa Arab beda. Wastami' artinya dengarkan, bukan hanya sekedar dengan telinga saja, tapi dengarkan dengan hatimu, dengan akalmu. Jadi lebih apa? Wastami' itu lebih apa? Lebih dalam. Menuntut perhatian yang ekstra. Perhatiin yang serius, Ya. Kemudian fahami yang benar ya, pahami yang benar. Ya, gunakan telingamu, gunakan hatimu, akalmu, gunakan seluruh fisikmu untuk memahami ini dengan benar. Ya. Makna wastami', menuntut keseriusan, perhatian yang utuh. Atas apa? Atas apa yang akan Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW berkaitan dengan hari akhir itu. Yauma, nanti di hari kiamat, yaitu di hari kiamat nanti, yauma yunadi, ada sosok malaikat yang memanggil. Jadi ada sosok malaikat yang memanggil. Siapa malaikat ini? Para ulama tafsir mengatakan, seperti menukil dari penjelasan Imam Muqatil, bahwa malaikat yang memanggil ini adalah Israfil. Malaikat apa? Israfil. Bu, jangan ngobrol ibu. Siapa Israfil ini? Malaikat yang tugasnya meniup sangkakala. Ya. Jadi yang teriak, yang manggil ini adalah Israfil. Apa panggilan Israfil ini? Disebutkan redaksinya oleh para ulama tafsir. Ya. Tentu kata Imam Ibnu Atiyah, tentu kalau ini pastilah para sahabat itu mendengar dari siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Panggilannya berarti saat itu manusia itu sudah mati semua, sudah berada di bawah tanah semua, sudah. Bumi, alam semesta berarti sudah hancur semuanya. Ucapan malaikat Israfil ketika memanggil semua ini bunyinya gini. Ya ayyatuhal izamul baliyah. Wahai tulang belulang yang sudah rapuh. Wal awsalul mutaqatti'ah. Persendihan-persendihan yang sudah terlepas. Wal luhumul mutamazziqah. Wahai daging-daging yang sudah terbelah-belah. Wasyu'urul mutafarriqah. Wahai rambut-rambut yang sudah berserakan. Innallaha ya'murukunna an tastami'na li faslil qada. Allah menyuruh kalian untuk bersatu kembali menghadapi hari persidangan. Ini panggilan malaikat apa? Israfil. Lalu malaikat itu meniup sangkakalanya, dan ketika trompet itu ditiup, semua roh-roh itu dengan cepat langsung kembali kepada tubuhnya masing-masing. Dan tubuh yang berantakan tadi, yang dikubur,
berserakan, hancur semua, semuanya menjadi utuh kembali. Seperti panggilan malaikat ini. Semua kembali utuh, kemudian ditiup sangkakala. Tiupan itu menjadikan semua roh-roh itu kembali kepada jasadnya masing-masing. Apa yang terjadi berikutnya? Fadal, dibaca. Allah juga memberitakan bahwa seruan ini dilakukan dari jarak dekat sehingga dapat didengar oleh setiap orang. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam ayat 42, yauma yasma'una sayhata bil haqq, yaitu pada hari ketika mereka mendengar suara dahsyat dengan hak. Yang dimaksud dengan hak dalam ayat ini ialah bangkit dari kubur guna menjumpai Allah. Pada hari itu bumi terbelah untuk mengeluarkan mereka sebagaimana terbelahnya tanah untuk mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Lalu mereka keluar dengan segera tanpa berlambat-lambat. Ya. Jadi di sini kelanjutan ayatnya, wastami' yauma yunadil munadi min makanin qarib. Ternyata malaikat Israfil yang memanggil tadi dengan suara keras, dengan panggilan seperti tadi itu, jarak antara malaikat Israfil dengan seluruh manusia itu jaraknya dekat. Ini perkara gaib yang tidak perlu kita masukkan di akal kita. Kalau dimasukkan ke akal kita, nanti akan muncul, kok nggak masuk akal ya? Lawang di Jakarta aja kuburan itu jauh-jauh kok. Apalagi kalau bicara Indonesia, ya tambah jauh-jauh lah, daerahnya aja jauh-jauh. Apalagi bicara dunia, dekat dari mana? Yang terjadi akhirnya apa? Mengingkari Al-Quran. Ya, mengingkari Al-Quran. Makanya dari awal Al-Quran udah bilang, dzalikal kitabu la raiba fih. La raiba, enggak ada keraguan di dalamnya, pasti benar. Pasti benar semuanya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa? Alladzina yu'minuna bil. Pertama kali, iman dengan perkara yang, jadi jangan diotak-atik pakai akal. Di sini mabnanya apa? Memahami firman Allah dengan akal kita. Kita berusaha memahami dengan penjelasan dari para ulama salaf, lalu kita membenarkannya dan mengimaninya. Nah, di sini Allah mengatakan malaikat Israfil memanggilnya itu dari jarak dekat. Ya, dari jarak dekat. Kalau kita melihat dari hadis bahwa tubuh malaikat itu sangat besar sekali. Dan mereka memiliki sayap yang berbeda-beda jumlahnya. Jibril kalau membuka satu sayapnya, maka langit akan ketutup. Berarti kalau malaikat itu berdiri, maka dunia bumi ini jadi apa? Jadi apa? Jadi kecil apa jadi gede? Kecil. Nah, kalau malaikat itu berdiri dengan tubuh aslinya, ya kecil. Berarti semuanya jadi apa? Jadi jauh apa dekat? Dekat. Kalau kita menggunakan dalil yang itu loh ya. Apalagi kita melihat dalil sahih tentang jarak pundaknya itu kan. Jadi bumi jadi kelihatan tambah kecil. Jadi kalau memang seperti itu, ya memang dekat. Wallahu a'lam. Ya. Jadi mim makanin qariba, manggilnya dari jarak dekat. Artinya memberikan makna apa? Hah? Ini kata Ibnu Qayyim dapat didengar oleh setiap semua yang wafat, mau kafir, mau beriman. Ya.
mau yang wafatnya pertama kali Adam alaihi salatu wassalam, maupun manusia yang terakhir wafat, semuanya akan mendengar panggilan itu. Yauma yasma'una sayhata bil haqq. Hari itu mereka mendengar as-sayhah, yaitu panggilan tadi itu, teriakan itu. Semua di hari itu mendengar suara panggilan dan teriakan itu. Teriakan apa? Bil haqq, yaitu teriakan yang berisi kebenaran. Apa yang dimaksud kebenaran? Di ayat ini semua para ahli tafsir mengatakan itu adalah bangkit dari kubur. Jadi malaikat Israfil teriak, lalu tulang belulang yang hancur, daging yang hancur, semuanya akan menyatu kembali dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah. Kemudian ditiup sangkakalanya, maka semua roh akan berterbangan masuk ke dalam tubuh masing-masing. Dzalika yaumul khuruj. Itulah hari di mana semua manusia akan keluar dari tempat kuburannya. Bangkit dari kuburnya. Bangkit dari kubur dengan usia yang sama semuanya. Oh ini wafat bayi, oh ini wafat umur 100 tahun, tidak ada. Semua wafat dalam usia yang sama. Para ulama mengatakan kira-kira usianya 30-an tahun. Semua dalam usia yang sama. Nah ada usia tua, usia muda, kemudian ini dulu di dunia cacat, ini dulu di dunia sempurna, tidak ada. Semua kembali dalam usia yang sama dan sempurna semuanya. Ya. Subhanallah. Dzalika yaumul khuruj. Itulah hari di mana manusia akan bangkit dari kuburnya. Nahnu nuhyi wa numit. Kalau Allah menyebutkan keagungan dan kebesarannya, makanya di sini menggunakan kata ganti nahnu, yaitu apa? Kami. Yang kita jelaskan bahwa kami itu dalam bahasa Arab bisa digunakan untuk satu, tapi fungsinya untuk apa? Menghormati. Nah di sini Allah menggunakan kata ganti nahnu, kami, yang berfungsi apa? Ta'zim, mengagungkan, keagungan, kebesaran. Kamilah Allah yang maha agung, yang maha besar. Kamilah yang menghidupkan manusia, dan kami pula yang mewafatkan. Wa ilainal masir, dan kami pula yang menghidupkan kembali agar mereka kembali kepada kami. Masir, kembali kepada saya, kata Allah. Saya yang bikin dia hidup, saya wafatkan, saya hidupkan lagi untuk kembali kepada saya, pulang. Makanya banyak ayat disebutkan dengan kalimat apa? Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian dipulangkan. Pulang lagi ke kita. Semuanya, semua tanpa terkecuali. Yang selama ini merasa sombong, yang kafir, yang ingkar, maksiat, syirik, yang taat, beriman, semuanya akan pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda ingkari seperti yang disebutkan di surat Qaf pada ayat-ayat yang lalu, Allah membantah orang-orang yang mengingkari terjadinya hari kebangkitan, ataupun orang yang beriman, semuanya akan pulang. Yang jelek pun pulang, sebagaimana yang ganteng juga akan pulang. Yang cantik juga pulang, yang jelek juga pulang. Yang rajin ke salon juga pulang, yang nggak pernah ke salon juga semuanya pulang. Ya, semua pulang kepada Allah. Semua balik sama Allah. Yang putih juga pulang, yang hitam juga pulang. Yang suka kentut juga pulang, yang nggak pernah kentut juga pulang. Semuanya pulang di sini. Semuanya pulang. Lalu Allah bercerita tentang bagaimana caranya manusia ini bangkit dari kuburnya. Ya, pertama, malaikat berteriak. Malaikat Israfil, ya kan?
teriakan malaikat itu menjadikan tulang-tulang tubuh manusia yang hancur menjadi apa? Utuh kembali. Yang kedua, tiupan sangkakalanya menjadikan roh-roh ini kembali kepada jasadnya. Yang ketiga ini, yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a. Hari itu bumi itu terbelah sehingga manusia akan keluar dalam waktu yang sama. Nah, ini yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan pada hari itu bumi terbelah untuk mengeluarkan mereka. Ya, sebagaimana terbelahnya tanah untuk mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Lalu mereka keluar dengan segera tanpa terlambat-lambat. Imam Ibnu Katsir di sini menyebutkan bagaimana bumi itu terbelah pada hari kiamat nanti, di hari akhirat nanti. Tentu bumi yang ada saat itu bukan bumi yang ini. Yauma tubaddalul ardu, bumi, maaf. Tentang bumi Allah berfirman, wa idal ardu muddat. Dan bumi pada hari itu nanti dihamparkan. Sedangkan sekarang bumi itu dalam bentuk apa? Bulat. Nanti bumi di hari kiamat nanti itu beda bentuknya. Buminya adalah wa idal ardu muddat. Yaitu bumi pada hari itu nggak bulat tapi dia akan datar rata. Seperti roti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Katsir bercerita di sini bagaimana caranya bumi ini terbelah saat itu. Beliau mengatakan, "Wadzalika anna Allah Ta'ala yunazzilu mataran minas sama." Bumi itu terbelah. Kenapa? Karena Allah menurunkan hujan dari langit. Tanbutu bihi ajsadul khalaiqi fi quburiha. Sehingga tubuh-tubuh manusia yang dimakamkan di bawahnya semuanya itu akan hidup kembali, tumbuh kembali. Kamayan butul habbu fis thara bil ma'i, sebagaimana biji itu akan merekah, pecah ketika disiram apa? Air. Fa idza takamalatil ajsadu, ketika tubuh-tubuh ini sudah kembali sempurna, amarallahu Israfil fayanfukhu fis suri, maka Israfil diperintahkan oleh Allah untuk meniup sangkakala. Wa qad udiatil arwahu fi thuqbin fis suri, adapun roh-roh manusia telah diletakkan oleh Allah di lobang-lobang sangkakala itu. Ini nggak bisa dimasukin akal. Segede apa sangkakalanya, nggak usah nanya. Ya, sedangkan roh-roh itu berada di lobang-lobang sangkakala. Fa idza nafakha Israfilu fihi, ketika Israfil meniupkan sangkakala itu, kharajatil arwahu, roh-roh itu akan keluar, tatawahaj bainas sama'i wal ard, akan keluar berterbangan di antara langit dan bumi. Lalu fayaqulullahu azza wa jal, lalu Allah berfirman, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku, keagungan dan kebesaranku, la tarji'anna kullu ruhin ilal jasadillati kana ta'muruh, sungguh setiap roh akan kembali kepada jasad yang selama ini dia huni, dia penuhi kehidupannya. Maka baliklah setiap roh itu kepada jasadnya. Fatarji'u kullu ruhin ila jasadi. Fatadibbu fihi kama yadibbu summu fil ladiri. Maka menyatuhlah roh itu ke dalam jasad itu sebagaimana racun dari
bisa binatang itu akan menyatu ke dalam tubuh orang yang digigitnya. Paham? Paham? Wah, angel ini. Padahal ini gampang sekali nih kalimatnya. Jadi tahapannya seperti apa? Hah? Tahapannya apa? Hah? Tahapan kebangkitan dari kubur ya. Tahap apa? Tahapan kebangkitan dari nyambung ya, ya kubur. Oke, paham? Berarti kalau kita lihat ini ya, wallahu a'lam bishawab, semoga saya tidak salah memahaminya. Berarti tahap pertama apa? Panggilan malaikat, ya kan? Panggilan malaikat. Siapa tadi? Israfil. Ya. Kemudian setelah itu kalau melihat dari riwayat Ibnu Katsir tadi apa? Hujan turun, ya. Hujan turun. Terus apa itu yang ketiga? Menyatu seluruh bagian tubuh manusia yang apa? Yang rusak, ya kan? Rusak, hancur, semuanya menyatu. Oke? Paham tidak? Terus yang keempat berarti apa? Loh. Yang keempat apa? Ditiup, ya kan? Israfil meniup Asur. Sur. Nah, Asur ini ya bahasa Indonesianya trompet. Saya pakai aslinya aja kalimat Asur. Nah, setelah ditiup apa itu? Roh kembali ke jasad masing-masing. Nah, di sini yang dijelaskan tadi oleh Imam Ibnu Katsir. Bagaimana yaitu roh akan menyatu kembali, gitu kan? Akan menyatu kembali. Nah, ini yang dimaksud dengan Ibnu Katsir tadi seperti apa namanya? Binatang berbisa kan punya racun. Dia gigit kita. Ketika dia menggigit, maka bisanya itu disemprotin ke kita. Masuklah ke dalam tubuh kita, maka racun itu akan menyatu dengan apa? Dengan darah kita kan? Dan menyatu jadi satu. Nah, itulah maksudnya. Ini perumpamaan saja. Awalnya tubuh ini hancur. Dagingnya rusak. Tulangnya sudah berantakan, sendinya kemana, dan sebagainya, dan sebagainya. Allah satukan, tubuhnya dulu disatuin, diutuhin. Okay. Rohnya di mana? Masih di tempat lain. Ya kan? Rohnya masih di tempat lain. Kalau turunin hujan, biar ini nyatu, pecah. Jadi kayak biji merekah, hidup lagi. Pecah tanahnya. Nah, di situ malaikat Israfil meniup rohnya, meniup sangkakalanya Sur, rohnya masuk.
Nah, ketika rohnya masuk, yang awalnya berada di tempat yang terpisah sekian ribu tahun lamanya, menyatu kembali dan dia sudah seperti semula. Seperti dalam kehidupan dunia dulu antara jasad dan roh yang menyatu kembali. Itu maksudnya. Paham? Lalu setelah itu apa? Setelah ini apa? Baru setelah ini apa? Keluar dari kubur. Dzalika yaumul khuruj. Inilah manusia saat itu akan keluar dari kuburnya. Makanya di sini dzalika hasrun alaina yasir. Itulah hasyr. Keluar dari kubur. Nah, ketika keluar dari kubur, maka muncullah dari sini setelah ini semua apa? Inilah namanya yaumul hasyri. Ini yang disebut dengan yaumul hasyri. Apa yaumul hasyri? Hari di mana manusia apa? Dikumpulkan di satu tempat. Makanya disebut dengan yaumul hasyr. Paham urut-urutannya? Dzalika hasrun alaina yasir. Makanya di sini kan kelanjutannya, sungguh mengumpulkan semua makhluk dengan cara seperti itu sangatlah mudah bagi Allah. Demikian itu yang ditegaskan dalam ayat 43 dan 44. Ya. Bagaimana manusia dikumpulkan ini? Nah, di sini dijelaskan lagi. Dikumpulkan mereka ini gimana caranya? Bersamaan. Apa maksud bersamaan itu? Di waktu yang sama. Apa maksudnya? Waktu, menit, semua sama. Berarti apa? Tidak ada yang terlewat. Ya. Nggak ada manusia yang mau kabur, lari, nggak ada. Paham? Ya. Untuk apa semua ini terjadi? Lalu Ibnu Katsir melanjutkan kalimatnya. Fayaqumuna ila mauqifil hisab. Lalu mereka semua akan berdiri di tempat di mana hisab itu terjadi. Sira'an, secara bersama-sama. Di waktu yang sama, menit yang sama, tidak ada yang ketinggalan. Mubadirina ila amrillah. Mereka akan bersegera memenuhi perintah Allah. Jadi yang ini maksudnya apa ini? Hari di mana manusia dikumpulkan di satu tempat. Bersamaan. Waktu, menit, untuk apa? Disinilah manusia akan berdiri. Ini manusia berdiri di tempat apa? Di tempat hisab. Berdiri di tempat hisab 50.000 tahun lamanya. Berdiri Pak, ngadeg Bu. Telanjang. Tak pakai sendal. Matahari 1 mil. Coba bayangin di sini.
Berarti berdiri di tempat hisab. Dalam kondisi apa? Hah? Kita tambahkan. Dalam kondisi? Hah? Kondisi apa? Telanjang. Terus? Tidak pakai sandal. Terus matahari 1 mil. Siapa yang nolong? Nggak ada. Ibnu Katsir mengutip surat Al-Qamar ayat 8. Muhti'ina ila da' yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Mereka semua akan memenuhi panggilan yang memanggil. Orang-orang kafir akan mengatakan ini adalah hari yang paling sulit. Iya, hari yang paling sulit. Ya. Makanya di sini Allah bilang apa di surat Al-Fatihah? Di sini apa? Maliki. Maliki. Maliki yaumid. Allah yang berkuasa aja. Kalau sekarang bisa jadi di dunia manusia merasa dirinya apa? Berkuasa. Dia bisa acak-acak hukum. Dia bisa beli hukum dengan uangnya. Dia bisa beli manusia-manusia ini dengan uang. Ini seperti yang terjadi. Persis seperti ucapannya siapa? Abu Lahab. Laukana Laukana ibnu akhi sadiqan bima yaqulu laftadaitu bihi bimali wa auladi. Andai ponakanku benar bahwa aku bakal masuk neraka, saya akan bayar azab neraka itu dengan harta, dengan semua anak-anak saya. Itulah mindset manusia sekarang. Ya, di dunia. Siapa manusia siapa? Manusia yang kufur kepada Allah. Demi ambisi hawa nafsu. Bagi dia, semua ini tak ada harganya. Demi untuk ambisinya dia. Tatanan bisa dia rubah. Hukum bisa dia ganti. Manusia-manusia yang ada bisa dia bayar dengan kekuasaan dia. Lalu Allah mengatakan, Maliki yaumiddin. Nanti di akhirat bisa nggak kamu berbuat seperti itu? Oke, di dunia kamu merasa milik Anda. Ya kan? Subhanallah. Di surat Al-Alaq, ar-ra'ahu staghna. Apa makna? Ar-ra'ahu staghna. Dia merasa dirinya itu nggak butuh sama Allah. Dia merasa dirinya hebat. Nggak ada campur tangan Allah di sini bagi dia. Ar-ra'ahu staghna. Tapi di hari kiamat, Maliki yaumiddin. Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Mana orang-orang yang sombong? Mana penguasa-penguasa yang zalim yang selama ini? Mana? Kalau manusia sudah berdiri di tempat hisab dalam kondisi yang seperti ini, maka datanglah yang berikutnya, yaitu apa? Tahap berikutnya apa? Nah, inilah yang namanya apa? Hisab. Subhanallah jemaah. Jadi kalau melihat
rentetan ini semua, ya, kalau kita melihat rentetan semua ini, semua yang ada di dunia ini milik siapa? Milik Allah. Si fulan dikasih kemiskinan, siapa yang memberinya? Si fulan dikasih kecukupan, Allah. Si fulan dikasih kekayaan, Allah. Semua milik Allah. Karena semua milik Allah, maka semua pun akan pulang pada Allah. Nah, disinilah iman dengan hari akhir ini melahirkan apa? Kepatuhan, ketaatan kepada Allah. Menjadikan manusia-manusia yang tawadhu', merendah, taat, merendah. Makanya seringkali ayat-ayat selalu dikaitkan dengan apa? Iman sama Allah dan iman sama hari akhir. Oke, bagian yang terakhir 45 ayat ini dijelaskan menarik oleh Imam Ibnu Qayyim. Tafadhal. Di penghujung surat ini, yaitu ayat 45, Allah memberitakan bahwa Dia mengetahui ucapan musuh-musuhnya, dan pemberitaannya itu mencakup makna pembalasannya terhadap mereka, karena ucapan mereka itu tidak luput dari pengetahuannya. Allah juga menyebutkan tentang ilmu dan kekuasaannya untuk mewujudkan pembalasannya. Maksudnya pada ayat nahnu a'lamu bima yaqulun, kami yaitu Allah, kembali lagi menggunakan kata ganti apa? Kami, pengagungan. A'lam, maha tahu, punya ilmu. Bima yaqulun, atas yang diucapkan oleh orang-orang kafir yang mendustakan Allah. Orang-orang yang syirik, yang membuat kebohongan-kebohongan atas nama Allah. Allah tahu kebohongan yang mereka buat, kedustaan yang mereka buat. Allah tahu sudah. Maksudnya apa? Maksudnya Allah tahu apa? Kebohongan dan kedustaan. Maksudnya apa? Maksudnya setiap kata yang mereka ucapkan, setiap kebohongan yang mereka ucapkan, setiap perbuatan bohong yang mereka ucapkan, Allah tahu. Dan ilmu Allah ini menghendaki apa? Adanya balasan. Pasti Allah akan balas kebohongan dan kedustaan orang-orang itu. Jadi gak usah pusing kamu menghadapi orang-orang yang mendustakan Allah. Kamu gak usah pusing. Kenapa? Allah tahu. Allah akan balas. Jangan sibukkan diri kamu dengan orang-orang yang mendustakan Allah ini. Sibukkan diri kamu saja dengan apa? Kewajiban saya sama Allah. Udah. Paham maksudnya? Jadi kita setiap hari nggak usah sibuk lah mencari si fulan mendustakan Allah, si fulan mengingkari ayat-ayat Allah, si fulan begini, si fulan begini. Lalu kita sibuk untuk membantah sana, bantahan sana, bantahan sana. Buat apa? Karena Islam ini bukan perdebatan. Sibukkan diri kita untuk belajar, menambah iman dan amal soleh. Sibukkan kita beramal soleh. Sibukkan kita mengajarkan manusia ini loh yang hak. Ketika manusia tahu yang hak, pasti dia akan meninggalkan kebatilan dan kebohongan itu. Tapi kalau kita sibuk membantah sedangkan manusia tidak tahu kebenaran, yang terjadi apa? Hawa nafsu, siapa yang pinter ngomong, dia yang diterima. Paham tidak? Itu yang terjadi. Tapi sibukkan diri kita dengan mengajarkan kebenaran kepada masyarakat. Mengamalkannya pada diri kita. Nanti kalau mereka tahu kebenaran, tahu sendiri bahwa itu nggak benar ini, batil sendiri sudah. Yang membalas mereka pasti Allah. Allah tahu kok kebohongan-kebohongan kedustaan itu. Nah inilah maksud ini ayat.
Kita dengarkan adzan dulu. Ya, Fadal, dilanjutkan. Di dalam ayat ini pula
Allah memberitahukan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah orang yang berkuasa atas orang-orang kafir dan bukan pula orang yang bertugas memaksa mereka. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diutus untuk menekan dan memaksa mereka agar memeluk agama Islam. Beliau hanya diperintahkan untuk memberikan peringatan dengan menyampaikan firman Allah kepada orang yang takut akan ancamannya, karena hanya orang seperti inilah yang dapat mengambil manfaat dari peringatan itu. Adapun orang yang tidak mengimani perjumpaan dengannya, tidak takut akan ancamannya, dan tidak mengharapkan pahala darinya, maka ia tidak akan dapat mengambil manfaat apapun dari peringatan tersebut. Oke, paham? Coba kita balik ke catatan tadi. Yaumul Hasyr, hari di mana manusia dikumpulkan di satu tempat secara bersamaan, di waktu yang sama, menit yang sama, tak ada yang terlambat. Mereka akan berdiri di tempat hisab dalam kondisi telanjang, tak pakai sendal, matahari 1 mil, kekuasaan hanya milik Allah. Disitulah akan terjadi apa? Hisab. Artinya apa? Hanya Allah yang menghisab perbuatan manusia. Berarti apa akhlak yang lahir dari keimanan ini, jemaah? Pertama, jangan sibukkan diri kita. Jangan sibukkan diri kita dengan apa? Dengan mereka yang apa? Mendustakan Islam atau mendustakan dakwah Rasulullah SAW. Siapa mereka? Orang kafir, musyrik. Udahlah, jangan sibukkan kita dengan orang-orang yang seperti inilah. Ya, capek kita. Terus bagaimana? Yang kedua, berarti apa? Hidayah. Ya, hidayah bukan di tangan siapa? Rasulullah. Dan juga siapa? Dan juga orang beriman. Ya, hidayah bukan di tangan kita. Artinya apa? Artinya jangan memaksa orang. Jangan memaksa orang. Paham? Nah, lalu yang ketiga, ini yang ketiga. Nah, itulah makna fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Apa artinya? Berilah peringatan dengan Al-Quran. Siapa saja yang takut kepada ancaman. Maknanya apa? Berilah peringatan dengan Al-Quran. Ini indah kalimat. Ibnu Katsir mengartikan fadzakir bil Quran. Berilah peringatan dengan Al-Quran. Artinya apa? Sampaikan dakwah Rasulullah ini kepada manusia. Jadi yang ketiga apa? Dakwalah, berdakwah. Berdakwah. Pakai apa dakwanya? Bil Quran. Apa yang didakwahkan? Ajaran Rasulullah SAW. Berdakwah kepada mereka
yang menginginkan apa? Menginginkan apa? Kebaikan. Apa yang didakwakan? Berdakwah kepada mereka yang menginginkan kebaikan. Apa yang didakwakan? Yaitu apa? Ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa belajar dakwah itu berpijak dengan Al-Quran, bil Quran. Ya kan? Berarti ini menunjukkan bahwa ilmu, amal, terus apa lagi? Dakwah berpijak dengan apa? Berpijak dengan Al-Quran dan Rasulullah. Paham? Ya. Jadi jangan sibukkan diri kita. Kenapa? Ya karena yang menghisap siapa? Allah yang hisap. Ngapain kita capek sama mereka? Ya. Sudahlah. Si fulan menghina Islam. Kenapa waktu kita habis sama mereka? Kita doain aja. Semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. Ya sudahlah. Ini fulan zalim ingin berkuasa. Kita doain semoga orang-orang seperti ini dapat hidayah. Ya sudah capek kita. Jangan disibukkanlah. Ya, hidayah itu bukan di tangan kita. Hidayah di tangan Allah. Apa? Ya doain sudah. Nah itulah yang kedua. Jadi yang pertama tadi mana? Ini yang pertama. Terus ini kedua. Ini yang ketiga. Ya. Sudahlah si fulan begini menghina Islam apa-apa. Nggak usah sibukkan. Terus hidayah di tangan Allah. Doain semoga Allah memberikan hidayah sama dia. Sudah. Aslahahullah. Semoga Allah yang memperbaiki dia. Semoga Allah yang memberikan petunjuk hidayah kepada dia yang baik. Terus kita sibukkanlah diri kita. Di sini ayat surat Al-Hijr ayat 97. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kata Allah apa? Kami tahu, yaitu Allah tahu. Dadamu itu nyesek. Dadamu nyesek. Kamu jengkel, marah. Bima yaqulun atas komentarnya orang-orang ini. Kesel kamu, jengkel kamu atas komentarnya orang-orang ini. Allah tahu kamu kesel. Terus Allah bilang apa setelahnya? Fasabbih bihamdi rabbik. Rajin zikir aja sudah. Loh kan? Loh kok solusinya begini kan ya? Jangan sibukkanlah kamu dengan dia. Fasabbih bihamdi rabbik. Kamu aja yang rajin zikir. Baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rajin zikir sama Allah. Baca tasbih, baca tahmid. Terus selanjutnya apa? Wakum minas sajidin. Jadilah orang yang rajin sujud, rajin sholat, ibadah. Jangan disibukkan. Dia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Teruslah kamu beribadah seperti ini. Sampai kapan? Sampai wafat. Jadi ini dasarnya apa? Kayak surat Al-Hijr. Ayat 97. Seperti banyak ayat-ayatnya di surat Al-Ghasyiyah 21-22. Fadzakir innama anta mudzakir. Kasih peringatan orang, nasihati dia, dakwain saja.
Innama anta mudzakir, tugas kamu itu dakwah, nyampein, ngajarin Quran, ngajarin petunjuk Rasulullah SAW, sunnahnya. Lasta alaihim bimusaitir, tugas kamu bukan menguasai mereka, memaksa mereka, tidak. Jangan pusing lah, gitu kan ya. Di surat Al-Ghashiyah. Dan ayat-ayat yang lain. Ibnu Katsir menutup tafsir surat Qaf dengan doa. Tahu doanya? Tak baca ini. Allahu Akbar. Setelah itu beliau berdoa habis menjelaskan. Allahumma ja'alna mimman yakhafu wa'idak wa yarju maw'udak ya bar ya rahim. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami termasuk mereka-mereka yang takut akan ancamanmu, berharap akan janji-janjimu, wahai Zat yang memiliki kebaikan, wahai Zat yang menyayangi hamba-hambanya. Demikianlah akhir dari surat tafsir Qaf, surat Qaf kata dia. Alhamdulillah wahdah, segala puji hanya milik Allah semata. Cukuplah Allah yang menolong kami, dan dialah sebaik-baik tempat kita bersandar. Allahu Akbar. Indahnya penutupnya ya. Inilah akhir kajian kita di bagian yang ke-8. Alhamdulillah. Berikutnya kita bicara tentang manhaj Al-Quran dalam menjelaskan kebaikan dan kebenaran. Metode Al-Quran dalam menjelaskan ini baik, ini buruk, bagaimana caranya. Disajikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Fadal, kalau ada yang mau bertanya. Sebentar Ibu, yang nulis dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Ustaz dan kita semuanya. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukum satu berhaji dengan visa ziarah tetapi membeli tasrih? Jadi ziarah ini kan visa kunjungan. Ketika dia sampai di Arab Saudi, dia tidak bisa haji. Ya, berarti dia harus berada di wilayah di luar Makkah dan Madinah. Kalau dia mau haji, dia harus minta tasrih. Tasrih itu izin untuk melakukan ibadah haji. Harus minta, beli lagi, beli izin tasrih. Bayar sekian ribu real. Kalau pemerintah mengizinkan Anda untuk haji, ya boleh, nggak apa-apa. Ya, tidak ada masalah. Cuman ini resikonya tinggi. Anda berangkat pakai visa ziarah, turunnya di Jeddah. Berarti Anda stay di Jeddah dulu sampai mendapatkan apa? Tasrih, izin haji. Terus delalai, tahu delalai? Hah? Delalai kata orang Inggris. Ternyata apa? Ternyata sampai di sana Anda nggak dapat tasrih. Terus mau apa? Mau ngamuk sama siapa? Ya, yang punya negeri nggak ngasih karena kuotanya sudah penuh, resikonya tinggi. Berhaji furoda, syukran Ustadz. Kalau haji furoda ini bentuk visa lain, ya, yang nggak perlu dijelaskan detail. Jadi mereka Kementerian Haji mengeluarkan visa, ngeluarin visa. Ya itu semua visa kan lewat kementerian, nggak ada visa di luar dari kementerian, itu nggak ada. Semua visa itu dari Kementerian Haji. Cuman lewat
lewat gedung yang mana kan gitu kan. Oh ini lewat loket A, lewat loket B, loket C kan gitu kan. Gambarannya gitu. Nah, yang jelas itu adalah visa dari Kementerian Haji yang dijual dengan loket yang beda-beda. Ya, kira-kira seperti itu. Dan pertanyaan berikutnya, semoga Allah memberkahi dan meridai Imam Ibnu Qayyim, Ustadz, keluarga dan semua para jamaah yang di sini. Amin, Allahumma amin. Apa hukumnya makan ketika bertamu ke rumah nenek yang mendapatkan nafkah bulanan dari salah satu anaknya yang merupakan pejabat di BI? Sudah bertahun-tahun kami coba jelaskan tentang riba, tapi Allah belum memberikan hidayah. Tidak apa-apa, halalan thayyiban. Halalan thayyiban. Ya, tidak apa-apa, halal, halal, halal. Halal, halal. Kalau ente nggak mau, kirim ke sini. Banyak yang mau makan. Buat buka bersama di sini, jamaah di sini. Di acara tabligh akbar dengan fatwa Perhimpunan Al-Irsyad di Masjid Istiqlal, Pak Ustadz hadir bersama ulama yang lain. Apakah Pak Ustadz salah satu pendukung paslon nomor 1? Amin. Atas viral sekali ya. Dan itu tadi delalanya gitu ya. Kebetulannya kok saya yang di belakangnya. Subhanallah ya. Pertama, ini video sudah lama. Itu video terjadi di bulan Mei tahun 2018. Itu di bulan Mei tahun 2018, Mas. Di mana Pak Anies Baswedan masih menjabat sebagai gubernur. Ya, beliau jadi gubernur. Dan waktu itu kita mengadakan tabligh akbar atas nama Dewan Fatwa. Kemudian kita mengundang Pak Anies sebagai gubernur Jakarta. Dan beliau hadir dengan senang hati. Sampai beliau mengatakan, baru kali ini saya melihat tabligh akbar di Istiqlal, jamaahnya sampai di Jalan Merdeka. Ini jamaahnya sampai dari Jalan Merdeka, katanya Pak. Ya. Jadi itu tabligh akbar, nggak ada sangkut paut sama pemilu, di framing saja. Tapi kalau ternyata acara itu bisa melahirkan kebaikan, ya Allahumma amin, gitu aja. Ya amin saja kita kan. Ya. Ya kan bener kan? Amin. Ya, yang lain silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, tadi kan dikatakan kita akan dibangkitkan sama umurnya sekitar 30 tahun. Bagaimana dengan korelasi hadis Nabi yang mengatakan anak kecil Muslim yang belum balik meninggal akan bersama Nabi Ibrahim. Itu bagaimana ya Ustaz? Wallahu a'lam. Saya juga nggak tahu. Nanti kita saksikan bersama-sama. Ya, yang penting adalah apa itu? Pertanyaan yang paling penting adalah semoga kita termasuk yang dihisab dengan hisab yang ringan. Semoga kita masuk surga. Ya. Masalah tuh anak kecil, orang gede yang penting masuk surga. Urusan apa sama umur? Udah nggak usah nanya umur, ya Allah. Pertanyaannya kurang penting, Ibu. Ya. Ya, ada lagi yang mau nanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustadz dan para jamaah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya Ustadz, apakah ada hadisnya jikalau seorang istri meninggal dan suaminya ridho dan ikhlas melepaskan kepergian istrinya, maka istrinya tersebut akan mendapatkan surga sesuai yang diinginkannya. Nah, apakah hubungannya ini berkaitan dengan hadis yang sama? Jika seorang wanita selalu menjaga salat 5 waktu, berpuasa sebulan di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan taat kepada suaminya, maka dikatakan pada wanita tersebut, masuklah ke surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Nah, Ustaz. Syukuran Ustaz atas jawabannya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat al-jannah. Tidaklah seorang perempuan wafat lalu suaminya itu ridha atas kematian istrinya, maka si istri ini akan masuk surga. Memang iya ini hadisnya. Tapi yang jadi pertanyaan, yang dimaksud ridha itu apa? Istrinya wafat. Suaminya bilang, saya ridho. Ridho dia, Bu. Kenapa? Bawel istrinya mati, senang dia. Ridho dia, bawel bisa kawin lagi dia, Bu. Ridho, Bu. Ya, ridho, Mas yang ridho ya sama istrinya ya. Oh ridho Pak, ridho 100% saya ridho. Kenapa? Tenang, plong, nanti saya nggak ada yang bawel. Besok saya kawin lagi sama yang muda. Apa maksudnya ridho? Ini apa? Ridho ini kan artinya apa namanya? Yang dihadiri ayat Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ridha itu qurrata ayun. Apa ya? Nyenengin hati, nyenengin mata. Jadi selama hidupnya dia menjadi wanita yang salihah. Dia benar-benar sosok wanita yang salihah. Selama hidupnya dia menyenangkan hati suaminya. Dengan ketaatannya, dengan akhlaknya, ridho dia. Nah ini maksudnya. Bukan ridho sekedar wafat, ridho Bu. Semua ridho Bu. Ridho Bu, dari dulu gue pengen kawin lagi, dia yang ngelarang. Bukan sekedar itu. Apa makna ridho di sini? Qurrata. Ini yang wanita yang salihah. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita yang salihah. Qanitat, taat sama Allah, taat sama suaminya. Hafizat, dia menjaga kehormatan suaminya, menjaga harta suaminya. Ya, ini khairu mata'id dunya, sebaik-baik kekayaan dunia adalah wanita yang salihah. Ya. Seperti apa wanita yang salihah? Salat khamsaha, salat 5 waktu, menjaga kehormatannya, menjaga kehormatan suaminya, taat sama suaminya. Ini wanita yang salihah. Ketika dia wafat, kehilangan istri suaminya. Suaminya kehilangan ketika istri yang seperti ini wafat. Kenapa? Sulit dia nyari wanita yang kayak gini lagi. Ini yang disebut dengan keridhaan itu. Ini jaminan masuk surga itu perempuan. Jadi kalau setiap laki-laki yang suami istrinya wafat, Pak ridho Pak ya, 100% jawab ridho gitu. Bukan itu. Ya ini keseharian lah yang dilihat. Kesolihan dia ya, keridhaan itu. Ada lagi
Yang ini yang laki-laki. Nggak ada. Lagi? Ya, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.